Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba bahas terkait pembuatan banner atau apa sebutnya ya, slide image mungkin ya. Ya, kita ingin mencoba membuat eh, fitur yang seperti ini. Jadi di sini ada gambar yang secara otomatis bergeser ya, seperti banner view yang ada di website-website tertentu. Jadi kita akan membuat secara Androidnya gitu, secara mobilenya dengan Kodular. Oke, ini kita tinggalkan dulu, kita masuk ke screen 1. Nah, di sini saya sudah masuk ke bagian kreator Kodular. Di sini kita bisa lihat ada kreator Kodular, nama project, nama banner, dan masih kosong, belum ada apa-apa ya di sini. Oke, yang pertama kita butuhkan dalam menyiapkan bahan-bahannya dulu. Yang pertama screen 1 udah ada, kemudian kita perlu lagi satu buah extensionnya itu yang dibuat oleh Deephost, jadi bisa di download di aplikasinya Deephost. Di Play Store ada aplikasi kayak extension store-nya ya, Deephost. Di sini kita coba lihat Play Store, kita akan coba cek Deephost. Nah, ini dia aplikasinya. Di sini terdapat banyak extension yang bisa kita gunakan, baik itu yang gratis atau yang berbayar. Oke. Dan untuk aplikasi atau extension yang kita gunakan dari Deephost ini adalah extension yang free ya, atau gratis. Gitu, jadi nggak perlu bayar. Oke, kita perlu mengimport dulu extensionnya, masuk ke palette, kemudian ke extension untuk mengambil extensionnya. Kemudian klik tombol import extension untuk mengimportnya. Kemudian di sini kita pilih no file choose, ambil. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya ambil ini ya, YouTube banner. Oke, double klik, kemudian import file. Gitu, kita tunggu dulu sebentar sambil mengimportnya ya. Nah, jika sudah ada pesan seperti ini, banner import banner view, kita klik OK. Dan di sini sudah terdapat satu buah extension banner view. Oke. Selanjutnya kita tinggal tarik saja banner view ini ke bagian screen. Gitu ya. Selanjutnya setelah kita mengimportkan banner view-nya, extensionnya, kita perlu mencari gambarnya yang akan kita gunakan di slide atau di bannernya. Kita coba cari banner aja di sini ya. Atau misalkan foto pemandangan deh, pemandangan itu ya. Kita cari di bagian gambar. Sini ada banyak, kita cari yang menarik aja ya. Misalkan ini kayaknya seru nih. Oke. Nah, kita coba klik kanan, kemudian open image in new tab, karena kita akan mencari gambarnya saja ya. Kita mencari gambar yang ini yang pertama, kemudian kita cari lagi. Ini biarkan dulu, nanti kita akan coba copy bagian URL-nya. Yang pertama, yang kedua kita cari lagi gambar yang ini mungkin. Klik kanan, open new tab. Ini udah ada ya. Oke, kita cari lagi satu lagi. Nih, coba klik kanan, open new tab. Oke, jadi kita sudah punya foto pemandangan 3 buah yang nantinya kita akan gunakan URL-nya untuk ditampilkan di sini jadi banner view ya. Jadi si bannernya ini bisa kita dinamis sesuaikan dengan alamat URL-nya gitu. Oke, kita akan coba untuk mendesainnya. Yang pertama kita butuhkan adalah sebuah layout ya. Kita coba ya.
Oke, sebelum itu kita coba lihat di blok. Saya lupa ini dia membutuhkan apa aja sih, kalau nggak salah sih layout argumentnya. Nah, kita akan coba yang simple aja. Nah, ini nih, create image ya. Oke, komponennya kita coba untuk menambahkan layout yang general dan yang vertical argument yang ini. Kita coba ya dulu yang ini ya. Oke, ini sudah masuk ya di screen 1 di all komponen, ada vertical argument, ada banner view. Kita setting vertical argumentnya pakai height-nya ini sekitar 20% mungkin ya. Aman nggak ya? 20% kekecilan ya. Coba deh kalau 40%an. Bisa nggak ya? Kita coba, kemudian 40%. Width-nya ini dimaksimalin aja di fill parent. Tapi kayaknya kegedean ya, 30 atau 35 deh, 35%. Seperti ini nih. Oke. Supaya kelihatan, kita coba backgroundnya ubah ke ini ya, gray. Set. Oke, kita coba lihat di sini. Nah, jadi yang ini kita akan dibuatkan sebagai banner ya, tapi kayaknya kegedean ya bannernya. Kita 30% aja deh, 30% gini. Coba lagi ya. Nah, kayaknya cukup deh segini ya, 30% dari ukuran screennya, atau bisa pakai pixel juga bisa sih, disesuaikan saja ya. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke blok. Nah, dari sini kita sudah dapat satu buah blok create image component dan list ya. Jadi ini akan membuat suatu layout dari komponen apa dan isinya adalah image-nya apa aja gitu. Sebelum itu kita coba masuk ke sini dulu, ke bagian screen 1, dan ambil when screen 1.initialize, yang dimana ini fungsinya event ini akan dijalankan pertama kali, akan menangkap apa ya sebutnya ya. Ya, intinya pertama kali dijalankan itu dia akan menjalankan si bloknya gitu. Jadi ketika aplikasi dibuka, dia akan menjalankan blok-blok yang ada di screen initialize. Kita masukkan sini, kemudian komponennya itu karena kita pakai vertical argument, berarti kita klik di komponen ini. Cari blok yang tanpa ada apa-apanya ya, yang enggak ada dot iscard atau yang lainnya. Jadi ini nih, paling bawah pokoknya. Vertical argument 1, kita ambil ke komponen, masuk, oke. Nah, di sini dia membutuhkan sebuah list. Makanya tadi kita mengambil 3 buah contoh gambar untuk dimasukkan di sini sebagai list. Untuk listnya kita ngambil bisa di sini. Oke. Dari yang warna biru kita ambil, kita cari yang bagian make a list. Nah ya, ini nih ya, make a list. Kita tambahkan lagi satu buah apa namanya ya, tempat penyimpanannya, itemnya masuk sini. Jadi ada 3. Nah, selanjutnya kita butuh yang namanya block string untuk menampung URL-nya. Ambil ke teks, ambil blok yang kosong sini. Kemudian kita klik kanan di sini, atau duplikat ya, kanan duplikat, masukkan lagi, klik kanan duplikat, masukkan lagi. Jadi kita punya string kosong di dalam sebuah list yang nantinya akan dikirimkan atau dimasukkan URL-nya. Kita coba masukkan yang pertama, yang ini. Diklik kanan, copy, masukkan ke blok atau ke sini, pastikan ctrl-v, sudah ada. Kemudian yang kedua yang ini ya, klik kanan, copy, masukkan ke stringnya, paste gitu. Kemudian yang terakhir ini kita coba untuk copy, masukkan ke string lagi ini. Jadi kita punya 3 alamat URL gambarnya ya, yang menuju ke gambarnya langsung seperti ini gitu ya, yang ada .jpeg-nya kayak gitu, dan ada yang ini, ada juga yang ini yang .jpeg ya. Jadi kita menampilkan gambarnya secara langsung. Oke, setelah ini kita akan coba running. Kita coba run di mana tadi? Nah, di sini biar kelihatan ya. Kita coba untuk geser. Nah,
Ini dia bagian bloknya, ini adalah tampilan screennya. Kita coba tes, kemudian refresh companion screen. Nah, jadi kelihatan ya teman-teman semua, kita sudah berhasil membuat satu buah fitur, yaitu banner, yang dimana dalamnya itu terdapat sebuah gambar-gambar yang secara online bisa kita akses gitu. Jadi nantinya kita bisa manipulasi sesuai dengan gambar-gambarnya yang mau mana, gitu kan. Caranya kita bisa memasukkan ini ke dalam variabel, gitu. Jadi bisa seperti ini. Kita coba masukkan variabel, tambah variabel, misalkan di sini. Ini ibaratnya kita mengambil data dari sebuah API atau dari sebuah website PHP gitu, dan dimasukkan ke dalam variabel ya. Misalkan di sini variabelnya adalah gambar. Ceritanya sudah dimasukkan ke dalam variabel. Nanti kita tinggal panggil aja variabelnya yang di sini, masukkan ke dalam list gitu. Jadi si data ini akan mengambil data-data yang dari dalam list ini gitu ya. Kalau kita refresh lagi, ya masih tetap ya seperti ini gitu. Jadi itu cara menampilkan atau membuat suatu banner di Kodular ya, dengan menggunakan bantuan extension deephost. Oke, extension dari deephost ini sebagai permulaan aja, tapi kita akan coba eksplorasi. Sebenarnya dia punya apa aja sih fiturnya gitu ya. Kita coba ke desain, besar dulu. Kita masuk ke banner view, kita lihat propertiesnya ini. Di sini ternyata ada dikhususkan untuk app Inventor, ada juga untuk Kodular gitu kan. Kayaknya app Inventor ada beda settingannya ya, makanya ada option seperti ini. Tapi kita hiraukan aja, kita biarkan aja gitu ya maksudnya, karena kita makanya Kodular gitu. Dan saya sudah tes ini di Kodular lancar. Di sini juga ada autoplay. Jadi ketika autoplaynya di uncheck ya, autoplaynya kita di uncheck, nanti dia akan tidak secara otomatis seperti tadi ya, digeser-geser sendiri. Jadi harus manual kayak gini. Ini berguna ketika kita nggak mau secara otomatis berjalan sendiri ya gitu. Kita autoplay lagi. Nah, tapi di sini saya kelupaan ya. Ternyata di sini ada animation. Kita coba cek dulu ya. Ini animasinya ada apa aja nih? Kita bisa pakai animasi apa aja di sini. Kita ada accordion ya. Kita coba lihat. Ternyata seperti ini ya. Jadi animasinya itu kayak apa ya? Membuka slide yang seperti inilah. Itu accordion, kemudian ada background to foreground. Oke, kita coba cek. Nah, jadi seperti itu ya tampilannya. Jadi dari background dulu ke foreground ya, berarti dari belakang ke depan gitu animasinya. Ini ada lagi yang di bawahnya adalah foreground to background. Kita coba cek. Ternyata kayak gitu, dari depan dulu kemudian langsung ke belakang. Dan masih banyak lagi ya, bisa dicoba-coba lah, karena saya nggak mungkin ya mencoba semuanya di sini karena terlalu banyak nih. Ada rotate down, ada table dan lain sebagainya. Saya coba untuk default saja ya, yang standar. Oke, itu terkait animation. Nah, di sini juga ada card view color ya. Kita coba untuk select colornya itu berwarna teal ya, coba set. Nggak ada ya, mungkin karena ini khusus untuk card view yang tulisan saja ya. Nanti kita coba deh tanpa menggunakan gambar ya. Oke, ini biarkan saja, kita ke non saja atau ke defaultnya aja deh. Kemudian di sini ada card view elevation, berarti elevationnya berapa ini, margin, kemudian padding gitu ya. Ini kayaknya bisa kita coba sih sebenarnya ya. Kita coba untuk dinolkan deh. Tadinya 5, kita 0, enter untuk card view elevationnya.
nggak ada perubahan sih, mungkin belum kayaknya ya. Oke, kemudian kita kembali lagi ke 5. Nah ini ada marginnya misalkan kita nolakkan aja, jadi dianya mepet ya kayak gitu, paddingnya 0. Nah di sini kan ada kayak nggak runcing ya, kayak yang halus gitu. Itu di settingnya dari sini ada corner radius, curve radius ya maksudnya kayak gitu. Ini nilainya 20. Kalau misalkan kita di nol kan dia akan runcing, akan mepet kayak gitu. Itu seperti ini, kayak normal biasa ya, standar pada adanya lah kayak gitu ya. Tapi kita coba kembalikan lagi, ini ke 8, ini corner radiusnya 20, corner radiusnya gitu. Oke, itu mungkin terkait settingan untuk sementara. Kita akan coba nambahkan lagi bagian bawah ya, supaya nanti kita bisa cari tahu apa aja sih selain card view image ini yang bisa kita gunakan. Di bawahnya itu kita klik banner view. Kemudian di sini ada banyak nih sebenarnya ya. Ada event on banner click, ada page scroll, ada page select ya. Nah, di sini ada create image yang tadi kita buat, kemudian ada create text component list. Nah, ini berarti kita membuat card view tapi outputnya itu bukan gambar tapi teks. Kita coba ya. Ini kita coba, kemudian masukkan komponennya, kita tambah dulu. Ini kan untuk apa namanya, vertical element 1 ya. Kita tambah lagi di bawah. Ini settingannya berapa? 30% dan fill parent. Ini juga disamakan 30%. Ini fill parent. Gitu ya. Oke. Di sini sudah terdapat 2 buah vertical element 2 dan 1. Masuk ke blok. Nah, kita coba masukkan komponennya adalah virtual element 2. Ini masukkan sini. Kemudian listnya itu kita buat ya. Kita buatnya pakai make list aja di sini. Atau kita buat dari variabel deh, gak apa-apa. Ini duplikat aja, klik kanan duplikat. Misalkan di sini adalah teks kayak gitu ya. Teksnya itu misalkan gambar pegunungan 1 misalkan gitu ya. Kita samakan aja lah. Ini 1 ubah jadi 2. Ini yang 1 jadi 3. Oke. Nah, kita coba panggil variabel global text-nya, masukkan ke list. Itu karena di sini tipenya list kan. Terus masukkan ke inisial screen 1. Kita coba refresh apa yang terjadi di sini. Nah, ternyata dia berbentuknya card ya. Dan background card ini kita bisa ubah di designer di sini. Nih, kita coba lihat. Di bagian mana tadi? Nah, ini card view color. Kita ubah menjadi teal. Coba ya. Nah, jadi kayak gitu ya rubahnya, tapi kayaknya kurang ya. Pakainya apa ya? Yellow mungkin. Nah, lebih enak lah kelihatannya ya. Oke. Itu terkait card view. Kita coba cek lagi ada apa lagi nih selain ada create text. Di sini blok yang ungunya ada 3, ada create title, component image, icon title. Wah, sebanyak nih. Oke, kita coba masukkan lagi. Kayaknya di sini kita perlu banyak variabel ya. Oke, sebelum kita masuk ke inisialis, kita coba yang dibutuhkan itu komponen. Berarti kita harus nambah 1 komponen lagi. Itu vertical element. Kita seret paling bawah ya sini ya. Vertical element seret yang ketiga, kita samakan aja yang ini 30%, berarti yang bawah juga sama 30%. Width-nya adalah fill parent. Oke, udah masuk, kita masuk ke blok. Jadi di komponennya ini ada 3. Vertical argument 1, vertical argument 2, vertical argument 3. Gitu. Kita masuk ke blok di sini. Yang komponen yang create title ini kita kasih komponennya adalah vertical argument 3.
Oke, masukkan ke sini. Kemudian image-nya kita ambil dari sini aja ya, dari si gambar. Jadi global gambarnya kita ambil, masukkan ke image. Nah, kayak gitu. Ikonnya gimana nih? Ikonnya ya kita perlu icon juga ya. Kita coba cari dulu ya ikonnya. Masuk ke sini, misalkan Android icon Android gitu aja lah ya. Nah, kita coba cari Android yang mana ya, atau logo deh, misalkan logo Kodular, ada nggak ya? Harusnya ada. Nah, ini deh, kita coba klik kanan, open new tab. Nah, di sini kita ambil URL-nya. Ini untuk contoh saja. Jadi ikonnya kita masukkan ke sini. Ini kok nggak minta, nggak apa-apa deh. Kita coba aja dulu ya. Misalkan kita masukkan sini icon. Nah, ini gambar satunya kita masukkan URL yang tadi, URL yang dari Kodular. Oke, kita masukkan lagi ikonnya itu di kanan di sini, duplikat, masukkan icon, gambarnya ubah ke icon gitu. Kemudian title-nya ini kita ambil dari teks aja ya, gitu. Atau misalkan kita buat lagi deh, biar enggak, ini ubah ke title gitu. Title-nya itu misalkan gambar 1, gambar 2, gambar 3. Oke. Nah, kita coba masukkan di sini ya, klik kanan, duplikat global variable iconnya, kita ubah menjadi icon title ya, gitu. Nah, kita coba masukkan ke initial global, karena ini udah ada ya komponennya, ada 3, image-nya ambil dari image gambar, iconnya dari global icon, title-nya dari title. Oke, sip. Kemudian kita coba refresh komponen. Ini coba lihat di sini. Nah, kita punya 3 jenis ya, 3 jenis banner. Ada yang image saja, ada pakai tag, dan ini ada yang beda nih. Ini lebih komplit ya. Di sini ada gambarnya, kemudian di sini ada ikonnya. Di sini ada gambar 3, ini sebagai title atau judulnya kayak gitu. Oke. Itu 3 jenis yang bisa kita gunakan di banner view extension milik DeepHorse. Kita coba explore lagi nih extensionnya. Kita misalkan ingin merubah ini nih, si lingkaran ikonnya, kan warnanya merah nih, nggak sesuai mungkin ya ke bagian sininya. Kita coba jadi warna biru mungkin. Kita coba lihat, cari yang warna merah, ini berarti nih icon border color gitu. Kita coba ubah di blue. Oke, kita set, dan ini secara otomatis berubah ya. Dan ini juga bisa kita perbesar ya. Di sini ada mana ya, tadi aku pernah lihat. Nah, di sini ada berbagai macam settingan icon ya. Di sini ada circle icon, ada daylight time, ada icon border, berarti dia mengatur ketebalan garis tepinya gitu. Kemudian di sini icon border color, mengganti color yang tadi ya, icon margin left, margin right kayak gitu. Kemudian icon size-nya misalkan kita masukkan menjadi 60 mungkin gitu kan. Kita coba, ini agak jadi membesar jadinya. Kemudian kita juga bisa visible atau hilangkan ikonnya, walaupun misalkan di settingannya ada, tapi kita bisa setting kosong gitu, jadi cuma ada title-nya doang kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada delay time-nya misalkan 2000, ini kayaknya per detik ya. Kalau misalkan ingin lebih lama bisa lebih, jadi dari 5000 misalkan gitu, jadi 5 detik gitu.
jadi lama tuh kan, bawah 345 cerut gitu kan, seperti itu ya. Icon bar yang tadi, kemudian indikator gravity center ini kan yang ini ya, yang titlenya. Kalau misalkan left right kayak gimana ya, kalau misalkan right kayak gimana ya. Oh ini nih indikator gravity itu yang bulat-bulat hitam ini. Kalau misalkan di right berarti ke kanan, kalau left berarti ke kiri. Tapi kalau misalkan di tengah kayak tadi ya. Kemudian di sini ada indikator margin. Kita coba kasih 20 atau 30, 20 aja deh. Oh, jadi marginnya kayak gitu ya. Kita kembalikan aja deh. Nah, itu kita masuk ke center aja. Teman-teman bisa coba untuk explore sendiri ya. Coba-coba enaknya gimana mengatur-ngaturnya. Kemudian di sini ada indikator variable visible, jadi bisa dihilangkan juga sini atau pakai ini ya. Dan di sini juga ada loading icon ya. Kalau misalkan kita bisa misalkan diganti nih pakai yang ini ya, loadingnya kelihatan nggak? Oh, karena kecepatannya tinggi ya, ini nggak kelihatan loadingnya. Tapi kalau misalkan nanti kita getting image-nya kemudian lama nih loadingnya, ini yang akan tampil ini yang di lokal, betul, yang di tombol JPEG ini. Tapi saya akan nonkan. Dan looping ini kalau offline icon kita bisa pakai yang ini misalkan tombol, kalau misalkan offline ya gitu. Tapi karena online dia mengambilnya yang online aja. Oke, ini text color yang ini berarti yang titlenya. Text font juga kita bisa ambil misalkan yang ini. Kita coba refresh, nggak ada ya. Oke, non kan saja. Kemudian text line max text ini untuk yang di atas nih kayaknya nih, yang text line-nya ini berapa baris nih yang bisanya, kemudian size-nya berapa, stylenya bold atau misalkan italic ya, yang ini nih kayaknya ini bisa nih. Kemudian title font, title line, title dan title. Nah ini yang untuk title ini yang di bawah yang ini gitu. Itu untuk membuat banner view di Kodular ya, dengan bantuan extension dari banner view milik Dippos. Masih banyak sebenarnya di sini ya blok-blok yang perlu kita coba-coba, kayak yang ini ya, card view corner radius. Sebenarnya ini blok untuk menyeting bagian properties yang di sini, propertiesnya gitu. Jadi selain kita bisa setting secara statik di sini, kita juga bisa setting secara dinamis melalui blok-blok yang ada pada banner view. Yang ini ya. Oke. Oh, satu lagi nih, aku mau mendemokan ketika si tombol ini diklik, misalkan bukan tombol ya, apa ya namanya? Bannernya misalkan. Kan kalau misalkan di iklan-iklan ada tuh iklan bannernya, misalkan hadiah apa gitu misalkan iklannya, atau misalkan iklan kayak tulisan baru atau artikel baru kan, kalau diklik kita langsung pindah ya. Nah ini juga sama bisa gitu kan, kalau misalkan kita menggunakan blok yang ini, yang black banner on banner click kayak gini ya gitu. Karena di sini menandakan position ya, position. Jadi kita bisa mengambil sesuai posisinya gitu. Makanya tadi saya memasukkannya ini ke dalam variabel supaya nanti ketika posisinya diketahui, kita bisa ambil value dari variabel tersebut. Ini indeksnya ke berapa gitu ya. Oke, kita akan coba. Kita butuh tambahan lagi komponen supaya terlihat di sini ya. Ketika diklik ini muncul posisi berapa gitu. Kita bisa menggunakan sebuah notifier. Kita coba cari aja di sini. Notifier, kita masukkan ke screen. Jadi di sini ada
3 buah komponen dan 1 extension gitu. Oke. Di sini di blok kita panggil notifier dan kita cari call notifier show message dialog. Ini custom, berarti ini nah ini dia message dialog ya, supaya kelihatan. Oke, kita masukkan ke sini dan message-nya ini kita tambahkan sebuah string misalkan ini dia. Dan juga kita perlu yang namanya join. Nah, sekalian belajar juga ya cara menggunakan joinnya kayak gimana. Jadi join itu untuk menjoin atau menggabungkan string gitu. Oke, jadi kita bisa masukkan ini ke sini dan di message, joinnya di message. Blok ini kita bisa inputkan sebuah string, misalkan banner nomor berapa nih gitu kan, misalkan spasi gitu. Nah, nomornya itu kita ambil dari posisi gitu, kita ambil posisi ke sini. Kemudian title-nya ini kita duplikat aja dari sini, klik kanan duplikat, yang stringnya aja kita duplikat, ubah menjadi banner gitu kan, banner kayak gitu. Kemudian untuk button text-nya kita duplikat lagi, kita masukkan oke gitu. Jadi ketika kita coba refresh component screen, kita coba nih klik yang atas misalkan. Nah, di sini sudah ada muncul pesan bahwa banner ini nomor 1. Oke. Bisa kita lihat di indikatornya yang tadi ya nomor 1. Nah, kalau sekarang diklik berarti ini nomor 3. Nah, kan betul ya. Oke. Jadi nomor 3 itu dari mana? Dari sini gitu. Dari yang tadi kita muat di sini listnya, jadi tadi bisa digambarkan atau bisa diambil ya posisinya. Nah, setelah ini gimana? Nah, kita manfaatkan posisi ini untuk mengambil value dari variabelnya gitu kan. Mau variabel yang mana nih gitu yang kita ambil. Misalkan kita ingin menampilkan value atau dari variabel gambar sesuai dengan indeksnya. Misalkan di sini ada indeks 1, 2, 3. Kalau indeks biasanya dari 0 ya. Tapi kita coba lihat aja deh. Ini apakah harus tambah 1 atau enggak ya. Kita coba tampilkan di message yang tadi, yang di sini yang posisinya. Kita coba ambil menggunakan list. Karena tadi di dalam variabelnya itu tipe datanya list ya. Pakai make list. Kita ambil bagian list. Ambil yang bagian index select item, select list item, pokoknya inilah ya, select list item list index berapa gitu kan. Jadi masuknya ke sini, kita masukkan posisinya ke indeks, kemudian listnya itu kita ambil dari variabel yang tadi get, kemudian variabel gambar karena kita ingin mengambil gambar, URL-nya gitu, masukkan ke listnya. Dan di sini kita bukan banner nomor lagi, tapi banner URL kayak gitu. Masukkan select-nya ke sini supaya bisa di join. Nah, ketika di klik yang ini, yang satu, dia akan menampilkan URL-nya. Kalau yang ini gimana? Sama, ini juga sama ya, karena ini dalam satu extension yang kita buat, jadi semuanya bisa digunakan gitu. Oke, ini kan hanya URL ya, nggak kelihatan lah ya. Kita coba mencari sebuah title yang di bawah ini ya, title 1, title 2. Berarti di sini kita tinggal ubah aja. Kita ingin mengambil misalkan indeks pertama dari list mana ini. Ini kan gambar, ubah ke list title gitu. Kalau ini kita coba untuk klik, misalkan yang kedua ini ya, klik, dan ini akan menampilkan banner gambar 2 ya, seharusnya title ya, tapi ini sudah menunjukkan bahwa title ini bisa kita ambil dan gunakan position ini gitu. Ini berlaku untuk yang lainnya juga ya, tapi karena kalau yang ini karena nggak selaras ya, karena ini gambar doang.
Tapi yang gambar juga kita bisa ubah nih, bukan title tapi teks. Kita coba nih, klik. Nah, gambar pegunungan 1. Ini URL banner, coba hapus. Ini misalkan 2 gitu kan, terus next lagi, ini 3 misalkan gitu. Jadi bisa ya untuk menggunakan mengambil value dari list menggunakan position yang diberikan oleh banner on click ini. Dan yang lainnya juga yang kayak banner page scroll ini bisa kita gunakan juga page select. Ini tergantung kita mengambilnya di mana gitu. Oke, misalkan page scroll ini yang scrollnya yang mana aja nih kita posisinya. Kemudian untuk page select ini yang terpilih di sini apa sih gitu kan, seperti itu. Oke, mungkin cukup ya untuk sharing-sharing malam ini atau hari ini. Kita coba mengulang kembali bahwa hari ini kita telah mengetahui bahwa untuk membuat suatu banner di Kodular itu kita membutuhkan sebuah bantuan extension supaya lebih mudah. Extensionnya itu adalah banner view dari deep host gitu. Kemudian di dalamnya itu kita perlu yang namanya virtual arrangement, bukan virtual ya, berarti vertical arrangement 2 dan 3. Ini disesuaikan saja dengan yang akan kita gunakan. Kalau kita butuhnya 1, ya udah 1 aja. Kemudian pilih yang mana nih, apakah yang gambar aja, yang teks aja, atau yang kombinasi yang ini yang kayak di bawah. Gitu ya. Jadi disesuaikan. Kemudian di sini juga karena inputannya adalah sebuah list, jadi kita perlu membuatkan listnya gitu. Oke, ini kemudian untuk event klik, ketika diklik, entah itu nanti mau diambilnya gambar atau URL ke link berikutnya gitu kan, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa gitu. Oke, itu mungkin terkait banner view yang kita praktekkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman semua untuk berkarya membuat suatu aplikasi yang bermanfaat untuk orang lain, dan semoga bisa membantu semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jika ada yang kurang mengerti bisa di chat ya, di kolom komentar, tanyakan aja. Kemudian jangan lupa untuk like-nya dan subscribe juga biar saya termotivasi dan makin bersemangat untuk membuat konten-konten seperti ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.